Ya, selamat malam semuanya. Salam kerahiman. Kita ketemu lagi ya, dan hari ini pertemuan yang keempat, temanya Aku Haus. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Kalau kita ingat peristiwa dalam doa Rosario ya, peristiwa mulia yang kedua. Memang Yesus naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, ada pesan yang dia sampaikan buat kita semua. Dan pesan itu ya pasti perlu kita penuhi, perlu kita tahu dan kita laksanakan. Yesus katakan, aku haus. Kalau kita ingat di atas salib, dia katakan, aku haus. Kepada Suster Faustina juga dalam beberapa dialog ya bersama dengan Suster Faustina, dia juga katakan, aku haus. Nanti kita akan bahas sama-sama ya, dari nomor-nomor berapa aja dan kenapa Yesus haus. Dan ungkapan ini juga otomatis berlaku buat kita semua. Kita semua yang muridnya Tuhan, anak Tuhan, yang ingin menyenangkan Tuhan. Kalau Yesus bilang, Yesus katakan, aku haus. Kalau kita sayang sama Yesus kan harusnya kita mengusahakan apapun untuk supaya Yesus nggak haus lagi. Dalam hal ini, yang disebut Yesus haus itu bukan hanya haus secara fisik karena dia nanggung salib di jalan salib, terus kecapean, kehausan ya, tapi penekanannya pada aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang diungkapkan oleh Yesus berkali-kali kepada Suster Faustina. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Nah, mungkin sebelum kita lihat ya dari buku diary Suster Faustina, mungkin kita perlu merenung dulu atau melihat diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga haus seperti Yesus haus akan keselamatan jiwa-jiwa? Atau ya masa bodoh aja ya, bukan urusan saya nggak kenal orangnya, ngapain kita pusing, urusan sendiri juga masih banyak ya. Nah itu memang menjadi satu pilihan. Bisa cuek, bisa masa bodoh, bisa nggak peduli, bisa syukurin, tapi bisa juga kita peduli. Kita juga ikut merasa haus seperti yang Yesus juga rasakan haus keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita lihat misi dari Suster Faustina, karena Yesus berkata kepada Suster Faustina, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa, maka yang menjadi misinya Suster Faustina adalah saya harus lakukan sesuatu supaya Yesus nggak haus lagi. Bagaimana caranya supaya saya memenuhi dahaganya Yesus supaya Yesus nggak haus lagi? Kalau gambaran gampangnya, kalau misalnya Leo haus, Leo bilang, Laundry, saya haus. Apa yang dilakukan oleh Laundry? Kasih minum atau kasih makan? Minum. Kasih minum ya. Karena kita ingin memenuhi kebutuhan dia. Dia haus ya, kita kasih minum supaya dia nggak haus lagi. Itu pun menjadi pemikiran sederhana kita. Kalau Yesus bilang aku haus, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya membuat supaya Yesus tidak haus lagi. Kalau kita lihat di nomor 1032, di situ Suster Faustina cerita ya, dalam Misa Kudus, dia melihat Yesus dipaku pada kayu salib di tengah siksaan yang keji. Kalau kita melihat Yesus yang disalib atau kita merenungkan jalan salib, kita tahu bagaimana Yesus mengalami penganiayaan, mengalami siksaan sampai akhirnya dia dipaku dan digantung. Dipaku dan digantung di atas salib. Udah, kita bayangannya cuma itu aja. Tapi di 1032
Suster Faustina mendapat satu penglihatan di mana Yesus dipaku pada kayu salib di tengah siksaan yang keji. Jadi walaupun dia sudah dipaku, sudah ada di atas salib, sudah dipaku, tapi tetap masih mengalami siksaan-siksaan yang keji. Di tengah situasi itu, Suster Faustina mendengar suatu rintihan lembut dari hati Yesus. Dia katakan, aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita bisa merenungkan ya, membayangkan, mengimajinasikan pada waktu Yesus ada di atas salib dengan segala macam siksaan, penderitaan, yang segala macam. Saya baru baca buku tentang Yesus kain kafan ya. Ternyata kalau orang disalib ada teorinya, harusnya dia bisa bertahan semalam-malaman. Jadi enggak langsung meninggal. Sedangkan Yesus hanya dalam hitungan 3 jam kurang lebih ya, dari jam 12 sampai jam 3 dan dia meninggal. Jadi kita bisa membayangkan betapa ngeri, betapa luar biasa penderitaan Yesus sampai dia hanya 3 jam dan sudah meninggal. Tapi di tengah siksaan, seperti yang Suster Faustina lihat, Yesus merintih. Dia bilang, aku haus. Aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tolonglah aku. Jadi bukan hanya untuk memenuhi dahaganya Yesus, tapi dia justru peduli pada keselamatan jiwa-jiwa. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan kisah kasih Tuhan. Kalau kita cuma dengar Yesus haus, kalau kita kasih minum Yesus nggak haus lagi, bukan kasihnya Tuhan ya, tapi kita mengasihi Tuhan gitu kan. Tapi kalau bicara tentang kisah kasih Tuhan, Yesus bilang haus akan keselamatan jiwa-jiwa, tapi bukan untuk kepentingannya dia. Karena di situ dikatakan lebih lanjut, tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi dengan rendah hati, dengan ketidakberdayaannya, dengan segala kesakitannya, tapi dia tetap masih fokus untuk kepentingan orang lain. Bahkan dia nggak bilang, tolong saya karena saya sudah sangat menderita, sudah nggak tahan nih disiksa, tapi dia bilang, tolonglah aku. Bukan untuk dia, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kalau kita diminta tolong oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, harusnya yang menolong itu lebih kuat kan dari yang ditolong. Maka kitanya sendiri harus lebih kuat. Yang kuat menolong yang lemah. Tapi kalau Yesus sampai ngomong ke Suster Faustina dan sekarang ngomong ke kita semua, artinya Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita lebih kuat daripada orang yang harus ditolong. Poinnya kita harus siap. Kita harus mau berkorban ya. Mungkin korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, tapi harus ada sesuatu action yang kita lakukan. Enggak cuma bilang saya mau, tapi itu udah selesai. Tapi harus ada tindak lanjutnya. Nah, di situ Yesus masih katakan lagi, padukanlah penderitaanmu dengan sengsara. Kalau kita mau menyelamatkan jiwa, kalau kita mau menolong Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, bukan dengan simsalabim orang dari berdosa jadi bertobat. Pasti butuh effort, butuh butuh usaha. Mungkin juga ditolak, mungkin juga dianggap remeh. Tapi di sini Yesus bilang, padukanlah penderitaanmu dengan sengsaraku. Jadi di awal aja Yesus sudah kasih tahu, ini bukan suatu perbuatan yang gampang. Ini bukan satu tindakan yang gampang. Tapi kalau kamu mengalami penderitaan, padukanlah, satukanlah dengan
sengsaraku. Dan penderitaan-penderitaan itu persembahkan kepada Bapa. Jadi jangan ngomel. Tadi kalau saya dengar doa pembukaannya, Leo doanya ya kurang lebih isinya pokoknya kalau lagi pelayanan dibikin susah, merasa tidak enak atau apa tuh belajar menerima ya, rendah hati. Dan di sini ya memang Yesus bilang, penderitaanmu padukan dengan sengsaraku, persembahkan kepada Bapa surgawi. Bukan hanya ini Tuhan, saya persembahkan, tapi dipersembahkan untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang berdosa. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kita mau nggak mau penderitaan itu harus kita tampung, tapi terus kitanya ngomel, kitanya merasa terpaksa, kitanya mungkin malah berpikir mau balas dendam, itu semua nggak bisa jadi persembahan kepada Bapa. Tapi kalau kita menerima, satukan dengan sengsara Yesus, dipersembahkan kepada Allah, dan kita bilang, Tuhan, ini saya serahkan penderitaan saya sebagai persembahan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu di 10:32. Kalau kita lihat lagi di 5:83. Di 5:83, Suster Faustina juga melihat Yesus yang kehausan dan lunglai. Dan di situ Yesus juga berkata, aku haus. 6:48. Waktu itu Jumat Agung. Kembali Suster Faustina melihat Yesus yang tersalib. Jadi dia melihat Yesus disalib dan dia juga berkata, aku haus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus dengan aku haus itu dengan berbagai macam peristiwa, berbagai waktu-waktu yang berbeda ya. Tapi dia selalu ungkapkan aku haus. Haus akan keselamatan jiwa. Lanjut. Dari 3 contoh tadi, sebetulnya ada lebih banyak ya. Kalau nanti mau dengerin tentang aku haus, bisa dengar Leo Laundry atau yang lain teman-teman di YouTube saya mulai 1 Juni. Itu mungkin ada hampir 1 bulan, ada 23 video ya yang bicara tentang aku haus. Tapi di sini karena waktunya juga terbatas, saya ambil 3 contoh itu tadi. Nah, tapi kita mau lihat dari apa yang dilakukan oleh Suster Faustina. Suster Faustina dipanggil oleh Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan Suster Faustina menanggapinya. Kita juga mungkin ya, sebetulnya sudah diminta oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau ada orang yang sekarat, misalnya, kita doakan, kita menyelamatkan jiwa dia. Kita tahu ada orang berdosa, tapi kalau kita masa bodoh, kita diam aja, bukan urusan kita, berarti kita nggak menyelamatkan jiwanya. Tapi kalau kita lihat dia berdosa dan minimal kita berdoa untuk keselamatan dia supaya dia bertobat, kita sudah mulai masuk ke dalam proses menyelamatkan jiwa tersebut. Kalau malam hari ini kita pikirkan bersama-sama, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ini adalah satu tantangan, tapi juga sekaligus satu kesempatan. Kesempatan untuk berbelas kasih, kesempatan untuk peduli orang lain, kesempatan untuk menolong Tuhan Yesus yang bilang, tolonglah aku, karena di Alkitab juga kan ditulis ya, Allah itu tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi kalau kita berusaha dengan apa yang kita lakukan, selamatkan jiwa-jiwa, pasti Tuhan senang. Di 309, Suster Faustina menanggapinya ya. Ini berbagai macam orang pasti tanggapannya berbeda. Tapi tanggapan dari Suster Faustina kita bisa lihat di 309, dia katakan, aku mempersembahkan diriku secara sukarela untuk keselamatan jiwa para pendosa. Itu satu keputusan dia ya. Dia menyerahkan dirinya secara sukarela untuk keselamatan jiwa dari orang berdosa. Karena kalau kita baca lagi diary-nya yang lain,
dia mempersembahkan perbuatan baik dia mempersembahkan doa-doa dia sepanjang hari itu untuk keselamatan orang yang berdosa, dia mempersembahkan mati raganya, dia banyak hal, bahkan dia bilang, saya mempersembahkan perbuatan-perbuatan baik saya ini untuk keselamatan jiwa. Jadi semua yang dia lakukan bukan untuk dia, tapi untuk keselamatan jiwa. Di nomor 46, Suster Faustina katakan, aku merasakan sengsara Tuhan dalam diriku. Kita tahu ya, ada stigmata. Kalau kita tahu cerita Padre Pio, dia ada stigmata yang kelihatan, di mana pada waktu-waktu tertentu dia mengalami luka-luka seperti yang Yesus alami. Kalau Suster Faustina juga sama, mengalami stigmata, tapi stigmatanya stigmata rohani. Orang lain nggak lihat, dia juga nggak lihat, jadi nggak berdarah, tapi penderitaannya, perasaannya, apa yang dialami oleh Yesus itu dia alami. Dan itu dia terima. Merasakan sengsara Tuhan dalam diriku. Pernah ya satu kali dia melihat ada seorang wanita mau melakukan dosa besar, mau bunuh diri. Jadi Suster Faustina doa sama Tuhan, Tuhan ambil sukacita saya untuk menghibur perempuan itu. Tapi biarlah sakratul mautnya dia, ketakutannya dia, itu saya yang tanggung katanya gitu. Dan dalam hal ini ya Suster Faustina merasakan bagaimana perasaan orang yang lagi putus asa, lagi mau bunuh diri, betul-betul dia rasakan. Penderitaan itu dia rasakan. Ini seperti di nomor 46 tadi ya, dia merasakan sengsara Tuhan dalam dirinya katanya ya. Itu dia terima. Di 1062. Bahkan kita tahu Suster Faustina sakit TBC, tapi dia nggak pernah mengeluh dengan sakitnya. Bahkan dia bilang, saya bersyukur atas penyakitku. Karena menurut Suster Faustina, penyakit yang dia derita, penyakit itu adalah juga sama dengan rahmat yang besar. Kenapa? Karena justru dia tahu dengan dia menanggung penyakit tersebut, menanggung penderitaan tersebut, di mana penderitaan ini dia bisa persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi silih untuk menolong jiwa-jiwa. Jadi dia mendapat satu rahmat yang besar di mana dia diizinkan untuk menderita. Bahkan pernah ada lagi satu tawaran ya dari Yesus. Kan dia mengalami penderitaan. Yesus bilang, mau nggak dunianya saya buat seketika menjadi jauh lebih baik dan kamu akan menikmati hidup seperti itu sampai kamu mati. Suster Faustina bilang, enggak, saya nggak mau. Saya nggak peduli sama dunia-dunia tersebut. Yang saya peduli cuma sama Yesus. Selama ada Yesus, dia bahagia, dia sukacita. Dan dia pernah bilang lagi, dia nggak mau penderitaan dia diringankan. Dia nggak mau, dia bilang nggak apa-apa, saya menderita. Selama penderitaan itu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Di 450. Di situ Suster Faustina bilang begini, aku sangat menderita. Ternyata ganjaran dari Tuhan bukan hanya kalau kita berbuat baik. Kita sering berpikir kan ya, kalau kamu berbuat baik, maka kamu dapat reward, dapat ganjaran, dapat hadiah. Tapi di 450, Suster Faustina kasih tahu ke kita semua juga bahwa ganjaran Tuhan itu bukan hanya pada perbuatan baik, tapi juga atas keinginan tulus untuk melaksanakannya. Jadi kita berbuat baik, oke, dapat ganjaran. Tapi dengan kita punya keinginan yang tulus untuk berbuat baik, walaupun belum sampai berbuat baik, itu juga menjadi suatu hal yang sudah dapat ganjarannya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman semua merenung. Mungkin pertanyaannya ya nggak bisa dijawab sekarang ya, tapi mungkin ini bisa menjadi permenungan kita masing-masing. Pertama, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dariku? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa,
untuk memuaskan dahaga Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu boleh menjadi pertanyaan kita masing-masing ya. Kalau sudah masuk ke step tersebut, step yang ketiga, kita harus datang pada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, ajar saya. Tuhan, pimpin saya. Karena pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa itu bukan pekerjaan kita. Bukan pekerjaan manusia biasa, bukan. Itu pekerjaan Tuhan. Itu kerjanya Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita sanggup, supaya kita mampu, maka kita harus datang pada Tuhan. Tolong saya Tuhan, ajar saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Nah, kalau kita mau belajar jadi kita juga mohon pada Tuhan supaya kita bisa dikasih kesempatan belajar untuk bisa mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Salah satu caranya, kita juga harus diberi kemampuan untuk tidak menghakimi. Karena kalau kita mau selamatkan orang berdosa, misalnya ya, kita jelaslah ada orangnya namanya A misalnya. Orang itu jelas berdosa. Dan kita berdoa pada dia. Kalau ketemu, ya mungkin kita ketemu, kita ngobrol, kita kasih nasihat, kita kasih firman Tuhan, tapi dia dablek ya, nggak mau dengar. Mungkin akhirnya kita bisa lari ke menghakimi dia. Udah bagus, gua bantuin, gua doain, tapi nggak mau bertobat, dosanya banyak. Nah, udah mulai itu negatifnya keluar. Kita dalam hal berbuat baik juga tetap harus selalu dijaga oleh Tuhan, jangan sampai kita menghakimi. Karena kalau kita berdoa dan terus orangnya bertobat kan rasanya seneng ya, doanya terkabul, kita juga ya istilahnya berhasil. Tapi kalau yang didoakan ini enggak bertobat, malahan makin gila, lama-lama mungkin kita tanpa kita sadari kita mulai menghakimi, udahlah Tuhan, orang ini mah udah nggak bisa ditolong, saya nggak mau doain dia lagi lah, biarin aja, tanggung jawab dia sendiri, salah sendiri kenapa dia, kita udah mulai menghakimi. Jadi kita juga minta kepada Tuhan, dengan kita mau belajar mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, tapi juga kita minta kemampuan kepada Tuhan untuk supaya jangan menghakimi, jangan menganalisa, dan jangan meragukan jiwa tersebut. Kira-kira orang ini bertobatnya beneran apa bohongan ya? Kamu harus bertobat ya. Caranya bertobat antara lain menerima sakramen tobat. Terus orang itu akhirnya terima sakramen tobat. Terus kita langsung meragukan lagi, wah jangan-jangan cuma gayanya aja ngaku dosa, tapi di dalam mungkin dia nggak ngaku dosa. Nah, kalau kita sudah mulai menghakimi, mulai meragukan dia, bahkan mulai menganalisa orang, kita nggak bisa juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kita juga harus minta kepada Tuhan supaya jangan masuk ke dalam pencobaan tersebut. Kelima, kita juga minta kepada Tuhan supaya bisa terus-menerus berdoa. Doa itu nggak perlu waktu sebetulnya ya kalau di dalam diary Faustina. Kalau kita berdoa dalam roh, bukan dalam roh yang dalam arti berdoa dalam roh istilahnya teman-teman karismatik ya, tapi di diary Faustina dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina, kalau kamu berdoa dalam roh, maka dalam situasi apapun kamu bisa berdoa. Lagi kerja, lagi melaksanakan tugas, lagi apa tetap. Jadi selalu hidup dalam doa. Dan poin yang lain juga dikatakan selalu bersyukur dalam segala hal. Bersukacita. Urusan berhasil, urusan gagal bukan urusan kita. Seperti tadi dikatakan kan, ganjaran dari Tuhan. Asal kita sudah punya niat baik aja sudah dapat ganjarannya. Jadi jangan melihat hasil, karena semuanya adalah melalui proses. Ada yang hasilnya mungkin sebulan, ada yang hasilnya sehari, mungkin ada hasilnya seperti Santa Monica, hasilnya 30 tahun kan baru ada pertobatan. Kita juga berdoa pada Tuhan, minta supaya dimampukan untuk
menyatukan semua penderitaan kita dengan sengsara Yesus. Karena kalau kita hanya fokusnya ke penderitaan kita, ya kayaknya penderitaan kita tuh besar sekali dan nggak selesai-selesai. Yang satu belum selesai, ada lagi penderitaan lain. Tapi begitu kita menyatukan dengan penderitaan Yesus, kita akhirnya bisa sampai pada satu kesimpulan, dibanding Yesus penderitaan kita mah nggak ada apa-apanya. Dan kalau kita menderita juga ya karena bodohnya kita, karena salahnya kita. Beda sama Yesus. Kita juga mohon supaya Bunda Maria mendoakan kita. Kita juga mohon supaya Santa Faustina mendoakan kita. Supaya kita bisa menjadi tentaranya Tuhan ya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu aja sedikit cerita tentang Aku Haus. Kalau ada yang mau tanya silahkan sebelum kita berdoa koronka untuk keselamatan jiwa-jiwa dan juga untuk beberapa wujud doa yang tadi Leo sudah tampilkan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ya, terima kasih Bu Esther. Nah, Ya. teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan diberikan kesempatan 1 atau 2 orang ya, sebelum kita nanti akan tutup dengan doa koronka. Silahkan. Ya, Bro Laundry, silakan Bro Laundry, dibuka. Selamat malam, Bu Esther. Iya, malam. Mau bertanya sedikit, kan kalau Yesus bilang aku haus itu kan termasuk salah satu, kalau nggak salah satu 7 dari kata-kata terakhir Yesus di kayu salib bukannya, Bu Esther ya? Dia bilang aku haus. Nah, terus menurut saya, apakah benar gitu loh? Pada saat Yesus bilang aku haus di kayu salib, terus ada Simon dari Kirene yang memberikan air kepada Yesus. Nah, apakah saat itu Yesus benar-benar haus ya? Menurut saya sih ini apakah benar atau salah sih? Kalau lihat cerita The Passion of the Christ, itu memang Yesus kehausan. Memang Yesus kehausan. Kenapa Yesus haus? Karena kalau kita tahu ceritanya atau bisa membayangkan ya, dia ditangkap malam-malam kan, ditangkap di Taman Getsemani kan, dia ditangkap. Kalau yang namanya orang tahanan, orang penjahat, orang yang dipenjara, dan itu sudah masuk ke mau masuk ke pekan suci ya. Poinnya kan dia dianggap sebagai orang yang sangat jahat. Dan kita bayangkanlah kalau orang masuk ke penjara, apakah kita layanin dia dengan dikasih minum, dikasih makan, dikasih selimut? Menurut saya enggak. Jadi kalau Yesus ditangkap malam, kan dia perjamuan malam terakhir, terus dia pergi ke Taman Getsemani, terus dia ditangkap. Dan setelah ditangkap itu dia kan langsung dibawa ke penjara di bawah tanah ya. Waktu itu saya ke sana, saya sih ditunjukin apa benar apa enggak saya nggak tahu, tapi kemungkinannya ya namanya penjahat ya pasti di penjara di tempat yang sangat tidak enak, tidak nyaman. Kalau saya dengar ceritanya, Yesus itu ya pastilah ya orang namanya orang jahat, serdadu, ada yang mukul lah, ada yang macam-macam, pasti dia sudah disiksa dan ditangkap, terus dimasukin ke penjara dalam bawah tanah itu pasti bukan sesuatu tempat yang nyaman dan nggak mungkin juga orang bolak-balik kasih minum, kasih makan. Jadi pasti dari malam itu dia sudah kehausan, sudah kelaparan, mungkin juga sudah kedinginan, saya nggak tahu cuacanya pada waktu zaman itu tuh bagaimana gitu. Dan besok paginya kan dia langsung dibawa ke mahkamah para imam, terus ke mahkamah agama, terus ke Herodes segala macam kan. Ada, menurut saya nggak mungkin ada kesempatan untuk dikasih minum. Jadi secara badan manusia, kan Yesus juga 100% manusia ya, pasti
secara jasmani pasti ada haus. Nah, cuma sekarang kalau dia dalam perjalanan waktu itu terus dia mau dikasih minum, tapi sama serdadu nggak boleh minum. Dan kita tahu juga waktu di atas salib dia katakan aku haus, kan serdadu ambil sesuatu yang untuk dicelupkan ke cuka asam, ya dikasih. Itu satu ungkapan mungkin satu ungkapan penderitaan dia, kesusahan dia. Tapi kalau kita mendalaminya bukan secara yang tersurat, tapi yang secara yang tersirat, dan kita sekarang tahu dari Suster Faustina bahwa ungkapan aku haus itu ternyata ada penjabarannya, ada detailnya. Jadi bukan hanya aku haus. Kalau kita orang biasa, orang penonton Yesus lagi mau disalib, mungkin kita bayangin, dia kehausan ya, coba ya saya kasih minum misalnya gitu kan. Tapi dengan mendalami devosi kerahiman, kita tahu yang Yesus maksud aku haus itu bukan haus jasmani, haus minum, tapi haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Kenapa dia haus akan keselamatan jiwa-jiwa? Karena kita tahu dari dasarnya, dari awalnya, Allah mengutus Yesus itu memang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sampai akhirnya dia sudah disalib pun, masih banyak orang yang berdosa, masih bahkan orang yang penjahat di sebelahnya, ayo kalau kamu Tuhan, turun, selamatkan saya juga. Jadi itu kan nggak percaya gitu, nggak percaya dengan apa yang Yesus, misinya Yesus gitu ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di saat-saat terakhir itu dia katakan aku haus, lebih penekanannya pada haus akan keselamatan jiwa-jiwa yang harus menjadi PR kita semua untuk supaya menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Itu jawabannya. Terima kasih Bu Esther atas penjelasannya. Oke. Mungkin satu orang lagi setelah Bro Laundry. Ada satu orang lagi yang mau bertanya mengenai tema kita malam hari ini, aku haus. Bukan bertanya, bertanya juga sih sebenarnya. Maksudku gini, apa yang Tuhan katakan, saya haus, yang Ibu Esther jelaskan, saya haus, tapi sesungguhnya bukan haus secara fisik ya. Haus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tadi Bu Esther bilang itu juga sebagai PR buat kita. Itu sulit banget tuh. Ya Bu Esther ya. Itu apa? Sulit untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya rasa sulit gitu loh. Yang tadi Bu Esther kan juga memberi contoh bahwa kita udah menolong nih, udah menolong, tapi makin melonjak gitu. Akhirnya kita jadi ngedumel kan. Jadi merasa udah kita tolong masih begini begitu, itu kan udah jadi nggak sah juga kan kalau kita udah ngedumel. Makanya makanya Yesus juga langsung mengatakan kan, setelah dia bilang aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa, tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa, langsung dia sambung, satukan penderitaanmu dengan sengsaraku. Jadi sebelum Ibu Lili kesel ngomel, langsung bawa penderitaan itu satukan dengan Yesus. Tuhan, saya tuh mau nolong dia, tapi saya kok kesel ya sama dia karena dia gini. Tapi saya mau persembahkan penderitaan saya disatukan dengan penderitaanmu di atas salib. Udah itu selesai. Udah nggak ada kesel lagi karena kita sudah satukan dengan penderitaan Yesus. Tapi apa yang membuat kita kesal sebetulnya kembali lagi karena kita ini kepengen berhasil. Kalau kita nggak berhasil, bawaannya kan jadinya kesal. Tapi itu menjadi satu proses hidup kita supaya sehari lepas sehari kita bisa menjadi semakin dewasa. Pasti nggak bakal langsung berhasil. Ada jatuh bangun, ada gagal, ada berhasil. Tapi
itu yang tadi dikatakan. Pertama, asal kita punya niat baik, Tuhan sudah pasti kasih ganjaran. Tapi niat baik aja nggak cukup, tetap harus ada action. Tadi kan actionnya sudah diingatkan juga. Jangan menganalisa, jangan menghakimi, jangan mencurigai atau meragukan. Yang penting Yesus kan bilang, waktu itu Suster Faustina bilang pada Yesus, Yesus kamu kan suruh saya berbuat baik, tapi orang-orang menyalahgunakan kebaikanku. Yesus bilang, jangan peduli sama orang lain yang menyalahgunakan kebaikan kamu, tugas kamu hanya berbuat baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, segala kegagalan atau jatuh bangun itu sebetulnya berguna untuk kita, untuk mendewasakan kita. Karena kalau setiap pelayanan kita selalu berhasil, selalu diterima orang, selalu ditepuk tangan atau dipuji-puji, kita malah bisa jatuh, bahaya. Oleh sebab itu, seperti Suster Faustina bilang, istirahatku adalah pada waktu aku melayani. Jadi kita harus punya mindset, saya melayani ini lagi istirahat. Jadi nggak punya target berhasil, nggak punya target dipuji orang, nggak punya target apa-apa. Jadi pasti nggak menjadi sesuatu yang memberatkan kita, sehingga Suster Faustina bilang pelayanan itu adalah pada waktu itulah saat aku beristirahat. Nah, kayak Ibu Lili misalnya melakukan pelayanan sama teman-teman. Udah janjian nih sama Leo, sama Laundry, sama teman-teman. Janji ya, ayo kita kumpul jam 5. Tahu-tahu Leo datangnya 5:30. Laundry ditungguin, bentar, datang jam 6. Tahu-tahu, sorry, nggak jadi datang. Nah, Ibu Lili kan bisa jadi kesel kan, gimana sih katanya mau melayani, tapi kok nggak komit, tapi kok, nah itu udah mulai ada rasa kesel. Padahal dalam hal melayani, tadi saya udah bilang, kita harus lebih kuat dari yang dilayani. Jangan kita datang melayani, terus kita ngomel sama yang dilayani. Iya nih, telat, sorry ya, gara-gara si Leo nih, gara-gara si Laundry nih. Kita jadi nggak bawa damai, kita jadi bawa masalah ke orang itu. Dia bilang, gue mau dilayani, sekarang malah gue melayani Lili nih ya, dengerin dia ngomel. Oleh sebab itu, kita harus punya mental dulu yang oke. Jadi, waktu mau melayani, kalau Leo telat atau Laundry nggak datang, ya Ibu Lili tetap harus sukacita. Ya, mungkin memang mereka tidak bisa datang. Jadi ngomel-ngomelnya itu makin lama makin bisa berkurang dengan cara kita memaklumi mereka. Saya nggak tahu sih Leo sama Laundry ketawa-ketawa apa suka telat, apa Lili yang suka telat. Karena harus dandan dulu. Leo yang nunggu-nunggu Lili, nggak tahu deh. Janji jam 11, Leo jam 10 udah di tempat, coba bayangkan. Gerang di mana? Udah jalan belum? No, coba. Padahal janji jam 11, tapi dia udah jam 10 udah di tempat, coba. Salah siapa ini? Soalnya Leo tahu kalau Ibu Lili kan harus pakai dandannya lama, nanti dia takut telat gitu, jadi dihalo-halo terus. Tapi positifnya ya, makanya hal-hal seperti itu, mau jadi positif, mau jadi negatif, tergantung kita. Kalau Lili janji dikumpul jam 11, Leo udah halo-halo, sukacitanya ya, kita jangan, aduh ini orang ruwet bener sih ya, jangan pikir gitu. Sukacitanya ada, waduh begitu perhatiannya Leo sama saya. Sejam belum ketemu aja udah cari-cari terus, udah happy-happy aja gitu. Betul tuh, betul. Memang nggak gampang sih. Kalau mau ikutin seperti Suster Faustina itu memang nggak gampang. Tapi memang kan ikut Tuhan itu jalannya bukan jalan tol, Bu Lili. Jalannya sempit, jalannya sulit. Bahkan Yesus bilang ke Suster Faustina atau Bunda Maria bilang ke Suster Faustina, kamu harus meniti jalan menuju surga. Jadi meniti jalan itu kan jalan yang kecil, yang sempit, yang harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati bisa kejeblos gitu. Memang itulah jalan yang harus kita tempuh. Oke, mantap berarti. Wah, jawaban-jawaban dari Ibu Esther ini
sungguh-sungguh nemplak gitu kira-kira ya Bu ya, buat saya pribadi gitu ya. Wah, ketika mau Emang kenapa, melayani Dek? nih, iya, terkadang saya sendiri tuh suka menganalisa orang gitu ya Bu ya. Wah, si ini nih kenapa sih begitu, ini sih kenapa begitu, hatinya nggak tulus. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika kita punya niat yang tulus nggak cukup, ternyata harus punya action. Oke. Di dalam melayani juga harusnya kita mempersembahkan segala kekesalan, mungkin segala kegalauan kita persatukan dengan sengsara Yesus. Nah, itu jauh lebih indah kan jadinya ya kan? Oke, terima kasih Bu Esther. Bu Esther, kita akan praktek langsung ya dengan doa Ya, doa Koronta. Koronta.